Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yakin wa adkhilnal ma'al awliyai was solihin wasyuhada wasyiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Agama itu bukan hanya ritual. Ritual dalam agama bukanlah tujuan. Tujuan yang sebenarnya dari agama adalah perubahan perilaku. Nabi Muhammad sendiri menyatakan diri bahwa beliau itu diutus ke semesta ini bukan untuk mengajarkan berbagai ritual, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Saya mempelajari tradisi-tradisi agama yang lain, ternyata hampir sama, bahwa tujuan beragamanya mereka itu adalah satu, yaitu merubah perilaku. Jadi kalau dirangkum dari semua tradisi agama, tujuan beragama itu ya setidak-tidaknya secara global ada 3. Yang pertama adalah mengurangi kejahatan. Yang kedua adalah memperbanyak atau menambah kebajikan. Dan yang ketiga adalah belajar untuk mengubah pola pikir. Karena sumber dari kebahagiaan dan ketidakbahagiaan adanya di dalam pikiran. Sebetulnya garis besar semua agama di dunia ini ya berfokus pada 3 hal itu. Mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, dan belajar untuk menciptakan kesucian pikiran agar pikiran tidak ternoda, sehingga setiap ruang dan waktu kita selalu merasa kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan di luar, bahagia itu di dalam diri. Dan sumber utama kebahagiaan adalah pola pikir. Karena pola pikirlah yang telah menciptakan berbagai harapan. Dan harapan-harapan itulah yang suka menghancurkan kebahagiaan. Sudah terbukti dan berulang kali saya sampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, sumber ketidakbahagiaan kita adalah harapan-harapan kita.
Jadi kalau orang lain melakukan tindakan yang kita tidak suka dan kemudian kita tidak bahagia, sebetulnya ketidakbahagiaan bukan akibat orang lain melakukan tindakan yang kita tidak suka, tetapi harapan kita pada orang lain, karena ingin orang lain itu selalu melakukan tindakan yang kita suka. Jadi sumber utamanya sebetulnya bukan tindakannya, tetapi adalah harapan kita sendiri. Saya sakit hati karena saya dibohongi. Tuh. Karena kita punya harapan agar orang lain jangan berbohong. Kan sebetulnya sakit hati karena dibohongi bukan karena orang yang berbohong itu penyebab kita sakit hati, karena kita punya harapan agar orang lain tidak berbohong. Saat orang lain berbohong, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita sakit hati. Silakan tunjukkan pada saya apa sumber kebahagiaan, sumber ketidakbahagiaan yang berasal dari orang lain. Gak ada. Tidak ada ketidakbahagiaan yang ditimbulkan oleh sesuatu yang di luar diri. Semua ketidakbahagiaan adalah diciptakan oleh diri kita sendiri. Pencipta ketidakbahagiaan atau pencipta kebahagiaan adalah pikiran kita sendiri. Hampir semua orang, ya, kalau ditanya apakah Anda ingin bahagia, semua selalu mengatakan saya ingin bahagia. Dan lucunya bahagia itu sering dikaitkan dengan senang. Padahal senang dan bahagia dua hal yang berbeda. Senang itu mendapatkan, senang itu berhubungan dengan indrawi, senang itu berhubungan dengan segala hal yang kita ingin, sedangkan kebahagiaan sangat berbeda. Karena kebahagiaan itu sebetulnya adalah selesainya kita dengan diri kita sendiri, saat dimana pikiran kita sudah tidak tercela lagi. Jadi oleh karena itu, setelah saya belajar semua tradisi agama, ternyata semua agama itu tujuan akhirnya ya tiga tadi itu. Mengurangi kejahatan, karena kejahatan itu tidak pernah bisa dihilangkan, yang bisa itu dikurangi. Sejak zaman para nabi, para rasul, kan yang abadi itu cuma tiga. Satu kejahatan, dua kebaikan, tiga waktu. Itu yang abadi. Jadi sampai nanti suatu saat kejahatan dan kebaikan itu akan tetap ada. Karena tidak ada kejahatan kalau tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan kalau tidak ada kejahatan. Hilang salah satunya, hilang dua-duanya. Makanya yang abadi di semesta ini adalah kebaikan, kejahatan, dan waktu. Ini pahami. Jadi sehebat-hebatnya orang, ya, berdakwah tidak akan pernah bisa menghilangkan kejahatan. Yang bisa dilakukan hanya mengurangi kejahatan. Makanya gunakan kata yang tepat kalau bicara. Dan yang kedua, menambah kebajikan. Kapan kita menambah kebajikan? Kalau kebajikannya sudah ada. Yang belum ada, tentu saja bukan menambah. Kita dikatakan menambah mobil kalau mobil kita sudah ada. Kalau baru beli, nah itu namanya bukan nambah. Jadi menambah kebajikan itu artinya kebajikan kita dari hari ke hari terus bertambah. Bukan baru membuat kebajikan bertambah. Nah, kenapa harus ada yang ketiga? Karena yang ketiga ini adalah penyempurnanya. Memiliki pola pikir yang tidak tercela itu penyempurnanya. Karena apa? Seandainya kita hari ini memiliki peluang membuat kebajikan, kalau pola pikir kita itu masih tercela, bisa jadi kebajikan itu malah dihancurkan kebahagiaannya oleh pikiran kita sendiri. Contoh, misalnya tadi pagi itu pada saat kita mau nyebrang, ada orang lain
yang kesulitan nyebrang. Kemudian kita terketuk hati kita, yuk kita seberangkan biar sama-sama. Padahal kita juga mau nyebrang, cuman karena kita biasa, orang lain ada dari kampung tidak biasa dengan kendaraan yang semacam itu. Nah kemudian ada tergerak, saya ingin menolong, itu kebajikan. Sudah diseberangkan, sudah dilakukan kebajikan itu. Begitu sampai diseberangkan, seumpama orang itu lupa berterima kasih pada kita. Karena kita punya harapan orang itu berterima kasih pada kita. Saat dia lupa berterima kasih, selesai melakukan kebajikan, kita hancurkan kebajikan kita sendiri oleh harapan kita. Lalu kita mengatakan, gak tahu diri. Emang gak punya mulut? Tuh, marah-marah. Gak tahu diri, emang gak punya mulut, emang gak punya perasaan. Karena kita punya harapan, setiap kita melakukan kebajikan, orang lain harus berterima kasih kepada kita. Kebajikan kita dihancurkan oleh pikiran kita sendiri, karena pikiran kita masih tercela. Padahal waktunya sudah berbeda. 1 menit yang lalu kita berbuat kebajikan, dengan saat kita sudah sampai di seberang jalan, sudah waktu yang berbeda. Kebajikan sudah dilakukan, jangan dihancurkan masa lalu itu. Karena kita tidak berfokus pada saat ini, maka saat ini menjadi kecewa karena kita berpikir masa lalu. Saya sudah berbuat kebajikan, kok orang itu tidak ada ucapan terima kasihnya. Gagal berbuat kebajikan. Ini karena yang ketiga belum kita miliki. Yuk ya, kita perhatikan hampir semua dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin kita sudah melakukan kebajikan, mungkin sudah mengurangi kejahatan, tetapi karena yang ketiga ini belum selesai, akibatnya semua itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Betul nggak? Ya. Ada tamu mau datang, Bunda sudah masak, pagi-pagi sudah ke pasar, sudah beli makanan, sudah masak. Tiba-tiba tamu yang mau datang kemudian tidak jadi datang karena dia harus mengantar saudaranya ke rumah sakit. Kecewa nggak? Nah kenapa kecewa? Padahal kan kebajikannya sudah dilakukan, ke pasar sudah, masak sudah. Karena kita punya harapan agar orang itu ya seperti yang kita mau, begitu harapan tidak sesuai kenyataan, kebajikan yang kita lakukan dari pagi sampai siang itu dihancurkan oleh kita sendiri. Di sini ya, di sini pentingnya kita belajar agama. Jadi agama itu sebetulnya 3 saja secara global. 1, mengurangi kejahatan. Apa sih kejahatan itu? Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita tidak tenang, itu kejahatan. Segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita tidak tenang, itu kejahatan. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita berkhianat kepada diri sejati kita. Pengkhianatan pada diri sejati sekecil apapun itu kejahatan. Kurangi itu. Lah kenapa saya bilang kurangi? Karena kejahatan itu selalu ada. Makanya agama itu alat pertahanan diri sebetulnya untuk yang melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Ulangi ya. Agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri kita dari kejahatan kita sendiri. Karena tidak ada orang lain yang bisa berbuat jahat pada kita kalau kita tidak mengizinkannya. Sekali lagi, tidak ada orang lain yang bisa berbuat jahat kepada kita kalau kita tidak mengizinkannya. Kita dibohongi orang, apakah orang jahat? Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Nah kita menjadi terganggu dengan bohongnya orang karena kita punya harapan pada orang. Bukankah yang jahat kita? Yang menghancurkan kebahagiaan kita bukan orang bohong, kita sendiri punya harapan terhadap orang agar orang tidak bohong. Memangnya kita punya kendali untuk mengendalikan orang? Kan nggak bisa.
Bahkan orang terdekat dengan kita pun, yang namanya pasangan hidup kita, kita tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa kita kendalikan cuma diri kita sendiri. Lah kita ini sering ewu pakewu, ingin mendalikan orang lain agar seperti yang kita mau. Disitulah penderitaan kita. Nah cuma kalau tidak dijelaskan seperti ini, kadang-kadang kita nggak ngerti-ngerti. Karena sudah terbiasa dari kecil bahwa kebahagiaan itu selalu digantungkan pada yang di luar diri kita. Jadi ketika saya mengajak untuk ke dalam, sulitnya setengah mati. Yuk ke dalam, yuk ke dalam. Ke dalam artinya berfokus pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita sakit hati, jangan keluar ke dalam. Kenapa saya sakit hati? Oh karena keinginan saya. Oh karena harapan-harapan saya. Oh karena pikiran saya. Oh karena pola pikir saya. Ubah pola pikir kita. Nah kita itu selalu ingin mengubah orang. Itu kelirunya kita. Itu kebodohan kita. Padahal mengubah orang itu tidak gampang. Karena orang punya kebebasannya sendiri. Tetapi mengubah diri kita itu yang gampang. Karena kita punya kendali pada diri kita sendiri. Paham? Oke. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini yang harus saya lakukan dalam beragama. Satu, mengurangi kejahatan. Yang kedua, menambah kebaikan. Menambah ya, bukan berbuat kebaikan, menambah. Dan yang ketiga, menyempurnakan pola pikir agar kita memiliki pola pikir yang suci dan tidak tercela, sehingga tidak mudah pola pikir kita menghancurkan diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Makanya agama urusannya dengan diri kita. Agama antara kita dengan diri kita, bukan antara diri kita dengan orang lain. Tidak ada yang punya definisi agama dimanapun kecuali bangsa Nusantara. Agama adalah latihan dasar menempa diri agar terbentuk tata krama dan kehalusan budi nurani untuk membangun akhlak yang terpuji, ya, dan berbudi pekerti luhur. Itu definisi agama. Jadi agama itu latihan dasar menempa diri. Kita beragama terlalu fokus pada ritual. Jadi agama itu sibuk dengan ritual. Sementara ritual yang kita lakukan pun tidak membangun kesadaran baru. Paham sampai sini? Nah, kita ambil salah satu contoh. Bagi para sahabat yang kemarin sudah haji, atau tahun lalu sudah haji, atau tahun yang lalu lagi sudah haji, atau yang nanti akan berhaji, saya ingin kasih tahu bahwa sesungguhnya setelah kita melaksanakan ritual-ritual haji, belum selesai haji kita. Jadi ritual haji yang dilakukan di sana itu ibarat latihannya. Nah kalau yang namanya latihan, tentu saja harus ikut berkompetisi. Tidak pernah ada juara lahir dari sebuah latihan. Karena juara itu baru akan bisa dinobatkan yang dilahirkan dari proses kompetisi. Jadi ya latihannya di sana beberapa hari saja. Tetapi sepulang dari sana, apa yang bisa kita pahami di sana, simbol-simbol apa yang kita mengerti di sana, bawa ke sini dipraktekkan. Oleh karena itu, sepanjang kita di sana beberapa hari, kita tidak bisa mengukur haji kita mabrur atau tidak mabrur. Mabrurnya haji setelah beberapa hari di sini. Kalau ada perubahan perilaku setelah itu yang disebut dengan mabrur. Kalau tidak ada perubahan perilaku setelah itu, hanya sibuk dengan ritualnya, sulit untuk bisa mengukur apakah dia mabrur atau tidak mabrur. Nah oleh karena itu apa haji mabrur? Haji mabrur adalah setelah seseorang itu melaksanakan ritual haji di sana, dia mengerti yang harus dia lakukan di sini, dia praktekkan
mempraktikkan simbol-simbol di sini dan kemudian dia mengalami perubahan perilaku, disitulah kelihatan mabrur atau tidak mabrur. Jadi siapapun yang baru turun dari pesawat di Cengkareng belum bisa diukur hajinya mabrur atau tidak mabrur. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah itu perhatikan perilakunya berubah atau tidak. Paham maksud saya? Baik. Nah, ini persoalan penting nih, karena kalau tidak dikasih tahu kadang-kadang kita tidak tahu. Dikiranya setelah selesai ritual selesai. Nabi Muhammad sendiri mengatakan as-sholatu mi'rajil mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Artinya kalau kita sudah sholat ada kewajiban berikutnya. Apa itu? Meniti ke dalam diri, membaca simbol-simbol dan gerakan-gerakan sholat untuk diimplementasikan dalam proses meniti ke dalam diri. Ada kitab yang sangat bagus di pesantren, namanya Mi'raj As-Salikin. Yang menulis kitab itu namanya Imam Al-Ghazali. Apa isinya kitab Mi'raj As-Salikin? Itu kitab yang isinya adalah membimbing kita untuk berhasil meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati. Itu Mi'raj As-Salikin. Saya nggak tahu di pesantren ini masih dibahas atau tidak. Karena saya dulu waktu di pesantren, saya senang sekali dengan kajian Mi'raj As-Salikin ini. Isinya itu adalah proses meniti ke dalam diri. Puncaknya apa? Menemukan pikiran yang suci, yang tidak tercela, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kita tidak mungkin bisa mengenali jati diri kita kalau kita belum bisa menemukan sumber-sumber ketidakbahagiaan kita. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Jadi oleh karena itu ya, ketika seseorang haji, dia harus tahu apa sih tujuan haji. Apa sesungguhnya haji itu? Nah, makanya ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Haji itu tingkatannya ada 4. Haji syariat yaitu ritual. Haji thariqat berarti seluruh ritual itu jadi jalan, karena thorik itu jalan, jalan untuk memperbaiki diri. Ada haji hakikat, dia mengerti seluruh simbol-simbol itu diekstrapolasi ke dalam hidup, itu hakikat. Yang puncaknya tertinggi adalah haji ma'rifat, kenal jati dirinya sendiri. Nah, apakah semua orang yang haji sampai ke tingkatan itu? Ya, saya juga tidak tahu. Karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan sekarang bisa menjadi sebuah indikator atau ukuran. Adakah orang yang tidak pergi haji tetapi dia bisa mengimplementasikan simbol-simbol haji? Mungkin ada. Menurut saya itu lebih keren daripada yang bolak-balik ke sana tetapi tidak mengerti. Nah, yang lebih keren lagi tentu saja pergi ke sana, mengerti semuanya dan diimplementasikan ke dalam hidup. Tetapi yang pergi ke sana berulang kali tetapi tidak mengerti apa yang harus dilakukan di sini, menurut saya malah justru lebih keren yang tidak pergi ke sana tetapi dia menjalani semua ritual itu dalam kehidupannya di sini. Jadi jangan kecil hati kalau kuota haji menjadi sulit. Jangan kecil hati kalau masa tunggu haji menjadi berat. Karena sesungguhnya semua simbol-simbol yang di sana bisa kita lakukan di sini saat ini sekarang. Bagaimana caranya? Ini yang akan saya sampaikan. Makanya saya hari ini akan berbicara sebuah judul yang tiba-tiba datang di otak saya. Judulnya adalah berhaji sepulang haji. Mungkin bingung kan? Kok harus berhaji lagi sepulang haji? Bukannya saya sudah selesai haji? Gak tahu itu, pokoknya kemarin tiba-tiba ada gitu, suka gitu datang di intuisi saya. Jadi kalau saya ditanya judulnya besok apa, kadang-kadang saya juga nggak bisa jawab. Tapi kalau nggak ditanya malah datang. Tiba-tiba aja meluncur judul itu, berhaji sepulang haji. Dan judul itu pasti orsinil, belum ada judul itu. Saya yakinkan, tidak usah searching, pasti orsinil. Karena apa? Karena datang dari yang maha intuisi. Itu datangnya begitu, datangnya sekali, tidak berulang-ulang. Apa maknanya berhaji sepulang haji? Sepulang haji yang syar'i
yang ritual belum selesai. Maka kita harus berhaji. Di mana? Di sini sekarang. Nah, gimana caranya berhaji di sini? Ya tentu saja bukan bikin Ka'bah baru di sini. Ka'bahnya sudah selesai di sana, muternya sudah selesai di sana. Tinggal sekarang bagaimana menerjemahkan semua yang di sana ke sini. Paham tujuan saya? Oke. Makanya perintah haji di Quran jelas sekali. Ada di Quran surat Al-Hajj ayat surat ke-22 ayat 27. Ini angkanya keren sekali. Surat ke-22 ayat 27. Kok keren? Karena 27 ini kan ada hubungannya dengan ya hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Saya menangkap ya, setiap ayat, setiap surat di Quran itu ada simbol-simbol matematikanya sebetulnya. Kalau kita tahu, itu hebatnya Quran. Ini ayatnya nomor 27. Keren banget. Karena 27 itu ada hubungannya dengan sholat berjamaah. Betul? 27 itu ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Ini kok 27 juga? Jangan-jangan ada hubungan dengan itu. Betul. Karena sesungguhnya jamaah itu bukan antara kita dengan orang sebetulnya. Hakikatnya jamaah nanti kita dengan Allah. Jadi kalau kita selalu manunggal bersama Dia, merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu, itu yang luar biasa. Itu jamaah yang luar biasa. Oke, baik, kita lihat. Nah, ayat ini menyatakan wa'adzin finnas. Perhatikan, serulah manusia. Siapa yang diseru? Manusia. Untuk apa? Bil hajj, untuk berhaji. Jadi jelas dari ayat ini, haji itu untuk seluruh manusia. Ulangi, haji itu untuk seluruh manusia. Siapapun itu, apapun keyakinannya harus berhaji. Makanya haji itu bahasa Indonesia adalah berkunjung. Berkunjung kemana? Secara syar'i ya tentu saja berkunjung ke Ka'bah, berkunjung ke Mekah. Tetapi secara hakikat rumah Allah yang sebenarnya ada pada diri setiap manusia. Makanya Allah sendiri yang mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Dan setiap manusia pasti punya kalbu. Artinya setiap manusia punya kesempatan untuk meniti ke dalam diri. Karena yang pergi ke Makkah sana kan dibatasi. Satu, hanya yang beragama tertentu. Dua, kuotanya juga tertentu. Tiga, waktu tunggunya juga tertentu. Kan tidak sebebas itu. Betul nggak? Yang agama tertentu pun tidak bisa pergi ke sana kalau nggak punya uang. Yang punya uang pun tidak bisa pergi ke sana kalau tidak ada kuotanya. Ngerti maksud saya? Jadi banyak keterbatasan. Tetapi haji yang hakikat tidak ada keterbatasan. Siapapun bisa melakukan perjalanan ke dalam diri, apapun keyakinannya. Jadi jelas di sini seruannya untuk siapa? Untuk manusia. Pertanyaannya, kalau ayat ini mengatakan serulah manusia untuk berhaji, berarti ada dua objek. Satu, ada yang menyeru, yang kedua ada yang diseru. Siapa yang menyeru? Tentu saja yang menyeru adalah orang yang sudah berhaji. Yang diseru adalah orang yang ingin berhaji. Nah, haji itu ya berkunjung ke Baitullah. Untuk apa? Untuk mengenal jati diri kita sendiri. Siapa yang boleh menyeru? Yang sudah haji. Siapa yang diseru? Yang belum haji. Gitu. Siapa yang diseru? Nas, manusia. Nah, di ayat lain Allah mengatakan walillahi 'alan nas hijjul bait. Wajib setiap nas berkunjung ke rumah Tuhan. Bahkan di ayat itu dikatakan rumah Tuhan yang mana? Bakah al-mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Tempat tersembunyi yang diberkahi itu adalah bahasa lain dari kolbu. Jadi saya bukan anti terhadap haji yang itu. Punya uang ya ke sana.
Karena sebagai umat beragama jalankan syariatnya, tetapi tidak berhenti di situ, jalankan torikatnya, jalankan hakikatnya, jalankan ma'rifatnya. Keren itu. Makanya kenapa simbol Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu dengan buraq. Pernah lihat buraq? Buraq itu disimbolkan oleh para ahli sastra itu dengan kuda yang badannya sangat kekar luar biasa, kakinya 4. Bahkan orang-orang yang hebat cara menggambar kakinya pun tidak sembarangan. Ada kaki yang nampak, ada kaki yang tersembunyi, ada kaki yang terhalangi. Tidak sekedar 4, tidak begitu. Nah, kalau orang yang tidak punya ketajaman melihat gambar, lihat gambar buraq, ya sudah saja kakinya ditanya berapa tuh? 4. Perhatikan, yang 4 itu yang mana? Kaki kiri yang depan sebelah mana? Kaki kanan yang depan di mana? Kaki kiri yang belakang di mana? Kaki kanan yang di mana? Itu beda-beda posisinya. Ada yang terhalang oleh kaki yang lain. Karena apa? Yang 4 itu melambangkan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, kaki kiri yang depan terlihat di gambar itu syariat. Kaki kiri yang depan tetapi terhalang sedikit itu thariqat. Kaki kanan yang belakang yang terhalang itu hakikat. Nah, kaki kiri yang belakang yang nampak jelas itulah ma'rifat. Jadi sebenarnya ada maknanya. Karena kalau kita mau menuju puncak kesadaran tertinggi yang namanya Sidra Al-Muntaha, kaki kita harus 4 pijakan kita. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Pijakannya harus kuat. Kalau pijakannya kuat, terbangnya kenceng. Makanya kuda ini aneh, ada sayapnya. Sayap itu melambangkan kecepatan. Sebetulnya manusia itu punya sayap untuk bisa menembus sempadan langit dan bumi, untuk bisa memasuki alam-alam yang tinggi. Itu sayap. Lalu ada ekornya, luar biasa. Ekor juga agak sembarang. Karena apa? Ekor itu artinya akan diekori. Karena kalau hari ini kita jadi orang beriman, anak cucu kita akan mengikuti kita dalam keadaan iman. Itu kata Quran surat At-Tur ayat 21. Lalu si buraq itu apa? Nah, kepalanya itu setengah ke sini manusia. Jadi tubuhnya binatang tapi dari sini ke atas manusia. Simbol apa itu? Karena manusia itu sesungguhnya cuma dari sini ke atas, dari sini ke bawah kita itu sama dengan binatang. Hanya untuk makan dan reproduksi, berkembang biak. Nah, kalau dari sini ke atas juga sama dengan binatang, utuh kebinatangan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, disebutnya ulaika kal an'am. Jadi kalau ingin disebut manusia, tentu saja yang membedakan Anda dengan binatang adalah dari leher ke atas. Tunjukkan dong kemanusiaanmu. Ngerti nggak? Karena sesungguhnya ya, intisari dari manusia adalah kemanusiaannya. Makanya Pancasila sila kedua bukan cerita manusia, cerita kemanusiaan. Beda manusia dengan kemanusiaan. Manusia belum tentu punya sifat dan nilai kemanusiaan. Banyak manusia malah justru sifatnya adalah menunjukkan kebinatangan. Nah, kalau Anda merasa manusia, tunjukkan dong nilai kemanusiaan Anda. Nilai kemanusiaan manusia itu adalah keilahian Tuhan. Disitulah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sabbar sampai As-Sobur. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus ya, sampai As-Sobur. Di situ adanya. Itulah nilai kemanusiaan. Paham sampai di sini? Nah, ulangi lagi. Serulah manusia untuk berhaji. Nah, kemudian di ayat ini dikatakan yatuka rijalan. Tahu rijal? Rijal itu laki-laki. Laki-laki itu lambang dari rohani, karena haji adalah perjalanan spiritual. Haji adalah perjalanan rohani. Tapi kebanyakan orang berhaji hanya perjalanan jasmani, sibuk dengan uang, sibuk dengan makanan, sibuk dengan bekal, sibuk dengan oleh-oleh,
Bagus nggak itu? Ya tentu saja itu tidak buruk. Tetapi jangan lupa haji itu adalah perjalanan rohani, perjalanan spiritual, perjalanan laki-laki bahasa hakikatnya. Makanya manusia berpasangan, ada jasmaninya, ada ruhaninya. Jasmani dalam bahasa Quran sering disebut dengan perempuan. Ruhani dalam bahasa Quran sering disebut dengan laki-laki. Makanya manusia berpasangan, jasmani dan ruhani artinya laki-laki dan perempuan. Jadi pasangan itu bukan karena terikat oleh pernikahan. Sejak kita diciptakan Allah sudah pasangan. Jadi pasangan itu ruhani dan jasmani. Nah haji itu perjalanan ruhani. Jadi kalau begitu haji sudah saja ruhnya saja, nggak bisa. Karena kalau ruhnya saja itu namanya uka-uka. Jadi karena haji perjalanan ruhani, tetap saja ruhani yang masih ada di tubuh jasmani. Makanya tetap saja tubuhnya juga pergi ke sana. Tetapi titik beratnya ada pada aspek rohani, bukan pada aspek jasmani. Itu harus dicamkan. Nah, di ayat ini dikatakan haji itu ternyata berjalan kaki. Yang diseru itu harus berjalan kaki, datang kepada yang menyeru. Pakai apa? Pakai unta yang kurus. Unta yang kurus, kok pakai kurus bukan unta yang gendut? Karena kata kurus ini penting untuk kita pahami. Perjalanan ruhani harus enteng tubuhnya. Karena apa? Perjalanan ruhani itu kan tetap pakai tubuh. Maka tubuh ini harus cekatan, harus tangkas. Itu sebabnya karena haji perjalanan ruhani jangan terlalu banyak makan. Maaf ya. Orang yang tubuhnya sendiri ya masih berfokus pada nafsu makan, pengen makan yang banyak, pengen makan yang enak. Hati-hati, karena apa yang kita makan itu menentukan karakter diri. Ketika kita makan sesuatu yang masih mengandung darah, otomatis kita menjadi agresif karena makanan itu. Kan kurang bagus untuk perjalanan ruhani. Makanya gunakan unta yang kurus. Jadi artinya perjalanan rohani itu harus bisa mengendalikan kenikmatan-kenikmatan jasmani. Makanya ada saum Arafah, macam-macam tuh simbolik. Gitu. Jadi kalau belajar dengan saya, ya syaratnya satu. Nggak boleh gendut. Ya gimana? Kalau badan aja sudah susah dibawa, mau mengantarkan jiwa kita kemana? Kalau badan saja sudah susah dibawa. Nah ini saya lihat bagus ya, badan-badannya udah mulai langsing-langsing. Karena haji itu harus pakai unta yang kurus. Jangan gendut-gendut. Itu hebat bahasa Quran, itu sastranya tingkat tinggi. Cuman kadang-kadang kita tidak pernah memaknai itu secara dalam. Oke? Jadi ternyata haji itu berjalan kaki menggunakan unta yang kurus. Paham? Ini Quran loh. Ini Quran. Jarang dibahas. Gitu. Jadi artinya haji itu tidak jauh perjalanannya. Haji itu dekat secara hakikat. Kan Allahnya juga dekat bersama kita. Kalau Allahnya dekat berarti rumahnya dekat juga dong. Masa nggak mungkin kan Allahnya dekat rumahnya jauh? Tetapi jangan lupa syariat, tarekat, hakikat, marifat. Saya sekarang sedang berbicara lebih banyak pada aspek hakikatnya. Karena syariatnya kan sudah pada pergi ke sana. Tinggal bagaimana menerjemahkannya. Clear sampai sini? Yes. Kalau gitu saya tutup dulu ayat ini.
Ini dasarnya. Baik, sekarang kita lihat. Nah, apa tujuan haji? Ini yang pernah haji, saya cek lagi. Karena kalau kita tidak tahu tujuan, ya gimana sih? Kayak harimau mengejar angin. Pernah lihat gak ada harimau mengejar angin? Gak ada. Pasti kalau harimau lari itu mengejar buruan. Gak ada harimau lari lagi apa? Kenapa harimau lari? Sorry, saya lagi olahraga. Kalau dia lari kencang pasti mengejar buruan. Paham? Tetapi dalam berhaji tidak boleh berburu. Itu di Quran surat Al-Maidah yang pertama itu dikatakan, janganlah berburu ketika kamu sedang berhaji. Apa artinya? Perjalanan spiritual itu jangan buru-buru. Perjalanan spiritual itu tidak usah ingin cepat sampai, nikmati saja setiap etapenya. Nah, di mana tujuan haji? Tujuan haji dicantumkan di kalimat talbiyah. Ayo, saya cantumkan di sini supaya semuanya bisa lihat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Dari ayat dari talbiyah ini tercantum tujuan haji. Apa tujuan haji? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi tujuan haji cuma satu, membebaskan syirik. Ayo, yang pada sudah haji, saya tanya tujuan haji apa? Jangan-jangan sudah pulang dari sana atau sudah berkali-kali dari sana baru tahu sekarang nih tujuan haji. Padahal kalimat talbiyahnya diucapkan, cuman gak pernah dijelaskan. Ulangi, yuk kita tegaskan. Apa tujuan haji? Membebaskan syirik. Kan jelas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jelas di situ. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Ayo lihat saya. Kalau kita datang kepada Allah, jelas dong harus datang ke rumahnya. Ayo, kalau kalian bertamu ke seseorang, cari orang dulu, cari rumahnya dulu. Pertama cari rumahnya dulu. Tetapi belum selesai, karena kalian harus bertemu dengan yang punya rumah. Setuju? Ketemukan dulu alamat rumahnya, baru memasuki rumahnya. Ketemulah dengan yang punya rumah. Paham? Nah, Allah sudah ngasih alamat, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi itu alamat dari Allah. Nah, ternyata Allah ngasih alamat, aku tinggal dalam kolbumu. Itu alamat. Nah, karena Allah sudah tinggal dalam kolbu disebut baitullah oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Kolbul mukmin baitullah dalam hadis qudsi. Jadi kalau begitu, temukan dulu kolbu di mana. Setelah ketemu kolbunya di mana, baru yang namanya rumah pasti ada pintunya. Yang namanya pintu pasti ada kuncinya. Cari kuncinya supaya pintunya terbuka. Masuklah ke rumah untuk bertemu yang punya rumah. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i wasyaif falyabudu rabb hadal bait. Jangan kau sembah rumahnya, sembahlah yang punya rumah. Jelas banget. Jadi jelas bahwa tujuan haji itu cuma satu, membebaskan syirik. Nah, apa syirik itu? Syirik itu menduakan Tuhan. Gara-gara apa orang menduakan Tuhan? Gara-gara tidak tahu Tuhan. Begitu masuk ke rumahnya, memenuhi panggilannya, maka kita bertemu dengan sang pemilik rumah, menjadi tahu dan kenal kepada sang pemilik rumah. Setelah tahu dan kenal kepada dia, maka kita bebas dari syirik. Maka di Quran dikatakan inna fatahna laka fatham mubina. Siapa yang sudah mengalami keterbukaan mata kalbu
dengan keterbukaan yang seterbuka-terbukanya, senyata-nyatanya, fathah mubina, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Dosa apa? Cuman satu dosa manusia, syirik aja. Dari mana kita tahu? Di Quran Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah sudah mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Itu Quran. Jadi sekarang ini kita terlalu banyak mengurusi dosa yang sudah diampuni Allah, yang tidak diampuni nggak diurus. Makanya supaya kita terbebas dari dosa syirik, satu kuncinya harus tahu dan kenal kepada Allah. Baik, saya ulang lagi. Apa tujuan haji? Membebaskan dosa syirik. Pernah dapat ceramah begini waktu mau haji? Ya pokoknya pergi aja. Yang penting perbekalan siap, obat-obatan siap. Ada yang bawa kompor gas, ada yang bawa tarasi, iya. Ada yang bawa sambal sabulaneun, lucu-lucu. Katanya perjalanan rohani, tetapi bekalnya semua untuk urusan jasmani. Lucu bukan? Ulangi sekali lagi. Jadi tujuan haji apa? Di mana itu ada di kalimat talbiyah? Cuman saat membaca kalimat ini kita nggak ngerti. Pokoknya kata pembimbing haji, labbaik Allahumma labbaik. Teriak juga kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Teriak aja. Begitu ditanya tujuan haji apa? Teuing. Nah, saya ingin mengingatkan kepada yang mau haji, kepada yang sudah haji, ya, tujuan haji itu membebaskan syirik. Apakah membebaskan syirik itu harus pergi ke sana selalu? Tentu saja tidak selalu. Dari maksud saya, mungkinkah ada orang tidak pergi ke sana tetapi bisa membebaskan dari dosa syirik? Mungkin, sangat mungkin. Jadi peringatan yang diberikan oleh COVID-19 sehingga 2 tahun tidak pergi ke sana harusnya menyadarkan kita bahwa sebetulnya Allah sedang mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya untuk membebaskan syirik terserah pada kamu sendiri. Kan itu. Yuk, tujuan haji sudah ketemu? Oke, lanjut. Jadi sekali lagi saya tegaskan, haji itu perjalanan rohani, haji itu perjalanan spiritual. Yuk, yang namanya perjalanan harus ada apa? Satu, yang namanya perjalanan harus ada kendaraan. Mana kendaraannya? Nih, kendaraan. Makanya jaga kesehatan. Karena kalau kendaraan ini rubuh, karena pola hidup kita tidak bagus, apa yang terjadi? Perjalanan kita akan terganggu. Sama seperti naik mobil mogok-mogokan. Yang kedua harus ada supir. Siapa supirnya? Nih, pikiran kita. Makanya saya bilang tadi, kendalikan pikiran agar tetap tenang. Kendalikan pikiran dengan pola pikir yang suci. Jangan sampai punya pikiran yang tercela. Karena pikiran yang tercela itu sumber ketidakbahagiaan. Orang yang sampai hari ini pikirannya masih tercela, jangankan orang melakukan keburukan, melakukan kebaikan saja bagi dia mah buruk terus. Yang ketiga harus ada penumpangnya. Awas. Ini kata perjalanan kita bedah. Kalau namanya perjalanan, satu ada kendaraan, dua harus ada apa? Supir. Yang ketiga harus ada penumpang. Siapa penumpangnya? Jiwa. Kenapa sih jiwa harus jalan-jalan? Supaya jiwa ini punya pengalaman yang luas. Supaya jiwa ini tidak terkungkung oleh keterbatasan. Supaya jiwa ini kenal kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Kalau jiwa ini kenal pada Allah dan Rasulnya, dia sudah melakukan perjalanan menuju ke sana, maka jiwa ini tidak akan pernah gelisah. Jiwa ini akan selalu dalam keadaan tentram dan tenang.
Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Jiwa ini tidak ada yang diingat kecuali Allah. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh supir pada penumpang? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh supir sama penumpang? Setiap kali supir sudah naik di kendaraan, penumpang sudah ada di kendaraan, awas supir, tong mawa karep sorangan. Tanya dulu penumpang mau diantarkan kemana. Jadi selama ini hidup kita ini nggak karu-karuan. Supir hayangna ka mana, penumpang hayangna ka mana. Jadi keinginan penumpang dengan supir gak nyambung. Akibatnya apa? Selalu terjadi perang antara supir dan penumpang. Eureun kentah supir gitu. Supir yang tahu diri ya nanya dulu dong sama majikannya, Pak, Bu, hari ini mau dianterin kemana? Nanya dulu. Yang mau karep sorangan berkah itu berkah dia, si penumpangnya tidak merasa diantarkan, itu berbahaya. Cukup nggak kendaraan? Cukup nggak supir? Cukup nggak penumpang? Nggak cukup, harus ada jalan. Nah jalan itulah sebetulnya agama. Makanya agama itu adalah jalan. Agama tuh jalan. Nah kalau kita sudah mengambil satu jalan, tekun di jalan kita, insya Allah akan sampai pada tujuan kita jalan. Jangan suka mikirin jalan orang. Dan jangan terlalu fanatik pada jalan kita. Kita harus yakin jalan kita yang terbaik, tetapi tidak usah menyalahkan orang lain kalau orang lain ngambil jalan yang berbeda. Siapa tahu orang lain lebih duluan sampainya, kalau orang lain tekun kok di jalannya. Kita hanya mikirin jalan orang, merasa jalan kita yang terbaik. Itulah konyolnya kita. Konyol apa konyol? Ya konyol. Tahu konyol? Iya. Yeah. Masih mending konyol daripada konyol. Nah yang ketiga, yang selanjutnya, kendaraan sudah ada, supir sudah ada, penumpang sudah ada, jalan sudah ada. Cukup? Gak cukup. Harus ada rambu-rambu di sepanjang jalan. Itu yang namanya petunjuk jalan. Petunjuk jalan namanya kitab suci. Dalam agama Islam petunjuk jalannya namanya Al-Quran. Gitu. Apakah setiap orang mengerti Quran? Ya tentu saja belum tentu. Kalau nggak ngerti bahaya. Kalian jalan, lihat petunjuk jalan sepanjang jalan, ternyata nggak ngerti, harusnya ke kiri malah ke kanan, ya masuk jurang. Itulah pentingnya kita memahami kitab suci. Jangan cuma dibaca saja. Makanya di Quran dikatakan zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu hudan, petunjuk jalan. Cukup? Gak cukup, harus ada satu lagi, penuntun jalan. Makanya Allah mengutus para nabi, para rasul, dan para pewarisnya setelah itu, para tabi'in, para sunan, para wali. Itulah mereka-mereka yang disebut dengan penuntun jalan. Makanya beruntung kita dalam hidup kalau bisa bertemu dengan mereka yang mewarisi ilmunya para nabi, karena merekalah penuntun jalan. Apa gunanya penuntun jalan? Ngajarin kita cara membaca petunjuk jalan, jangan sampai salah. Cukup sampai di situ? Nggak cukup, harus punya bekal. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Karena haji perjalanan spiritual bekalnya takwa. Ini malah kasreng sabulanan, goreng tempe, rendang, balado. Ya Allah,
Ayo lihat saya, sebaik-baiknya bekal kata Allah adalah takwa. Naon takwa teh? Satu, tawadu. Tawadu itu adalah kerendahan hati. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu bisa menerima setiap hal yang terjadi dalam perjalanan apa adanya, tidak ada yang ditolak. Yang ketiga, waro. Malu sama diri sendiri, malu sama sesama, malu sama Allah. Yang keempat, alif, ikhlas. Tah eta bekalna. Tawadu, qanaah, waro, ikhlas. Itu bekalnya. Nah, kalau itu yang dibawa dalam perjalanan haji, maka proses mencapai kesadaran tertinggi ketika haji akan tercapai. Kalau membawa yang lain-lain, kompor gas,